Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat, ini beliau adalah guru saya, beliau adalah pengasuh daripada Pondok Pesantren Kempek Cirebon. Kiai Lujang sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sahabat, beliau juga salah satu menantunya Mbah Maimun. Waduh, Mbah Maimun. Mudah-mudahan sahabat mendapat berkahnya, sahabat. Kiai, saya datang ke sini mau bincang-bincang terkait tentang jin. Waduh, jin, sahabat. Jadi begini, Kiai, banyak orang yang bertanya kepada saya, ini bulan puasa ki jin pada ditalen nih, jadi kita boleh, saya tuh nggak boleh nyari-nyari setan. Niku gimana menurut Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Dalam ilmu kita, ilmu Islam itu harus yakin apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan Nabi itu benar. Al-Quran menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya jadikan jin dan manusia itu untuk pada akhirnya untuk ibadah pada Allah. Berarti jin itu ada. Dan jin itu mukallaf, ditaklif. Cuma persoalannya jin itu adalah ada sebagian yang total jelek, yaitu yang disebut jin yang tidak baik atau cabangnya menjadi iblis atau dan sebagainya. Di sini ulama khilaf. Yang soleh ada, yang tidak soleh ada. Nah, bagaimana jin? Jin itu hal yang tidak kelihatan. Maknanya jin itu tertutup. Falamma janna, itu jin itu tertutup. Nah, kita hanya percaya bahwa jin itu ada karena di dalam Al-Quran ayatnya ada, dalam hadits ayatnya ada. Maka ketika akan mencari dengan kenyataan, dengan zahir, ya tidak bisa ditemukan kecuali orang-orang yang ahlinya, seperti Ujang. Seperti Ujang ini, saya curiga Ujang ini bukan hanya sekedar ahli, tapi punya dua dunia, dunia jin, atau mungkin punya dua anu. Nah, semacam jin dulu. Nanti dia. Nah, di sini memang ada hadis. Wasuffidatis syayatin. Hadisnya banyak, bahwa di dalam bulan Ramadan itu setan-setan itu diikat, dibelenggu, dicancang. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan memang setan dibelenggu, jin dibelenggu, tapi itu setan-setan yang tidak kelihatan. Adapun setan yang kelihatan ya tidak. Siapa? Manusia. Dalam Al-Quran juga ada syayatinil insi wal jin. Satu. Ada lagi ulama mengatakan itu artinya bukan setan dibelenggu, tapi belenggulah setan, ikatlah setan. Karena ini bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang mumpung kita menangi bulan Ramadan, mumpung kita masuk bulan Ramadan, betapa agungnya, betapa beruntungnya yang beramal saleh di dalam bulan Ramadan, dan betapa ruginya jika dalam bulan Ramadan beramal maksiat, dan maksiat itu dari setan. Oleh karena itu belenggulah setan, ikatlah setan, jangan sampai menggoda kita. Itu namanya adalah khobariyatan lafdhon insya'iyatan maknan. Seperti kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya sudah, segala puji bagi Allah, tapi punya makna mujilah kepada Allah. Setan-setan diikat, artinya ikatlah setan itu. Kalau ikatlah berarti ada yang tidak diikat, ada yang kelayapan. Lah ini bagiannya Ujang gitu. Oke. Nah, termasuk ini Kiai, ada beberapa paranormal praktisi ketika pengobatannya itu di luar daripada konteks ajaran-ajaran Islam. Nah, menurut Kiai itu seperti apa? Atau kejawen sama-sama itu semua karena semuanya ke Allah atau gimana itu? Ya. Kalau memintanya ke jin gimana atau doa gimana? Semua baik penyakit atau obat itu dari Allah, hanya jalan. Allah mengetes iman kita. Ada kalanya pengobatan itu melalui hal yang tidak benar, itu melalui kemusyrikan. Itu ada, memang ada. Maka kemusyrikan ini yang tidak benar ini kadang-kadang melalui santet, melalui sihir dan sebagainya. Oleh karena itu Nabi sendiri pernah disihir. Bahkan ketika Nabi datang ke Ji'ronah, di sini Nabi membawa sahabat akan minum air Ji'ronah. Ada wanita mengatakan, wahai Rasul, jangan minum. Jangan minum air ini karena air ini baru saja diracun. Loh, kalimat diracun, disantet, dan lain sebagainya, itu berarti ada.
Nah itu adalah ikhtibar dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan ada yang benar yaitu dengan Allah, ada yang tidak benar. Nah, ini semuanya tes pada kita. Ada satu riwayat bahwa ada orang yang sakit demam tinggi beberapa hari. Lantas kata istrinya, cobalah sana kepada Nabi, siapa tahu sampai bisa itu sembuh. Datanglah kepada Nabi, baru saja masuk pintu masjid, sembuh. Ya sudah, pulang lagi. Pulang sampai di rumah sakit lagi. Setelah nanti kata istrinya, ya coba sih bermalam di sana. Masa nggak bermalam sama sekali? Jadi bermalam di sana, sembuh total. Pulang sakit lagi. Datang, coba disuruh, ya jangan sehari, 2-3 hari lah biar sembuhnya total. Sana 3 hari sembuh, pulang sakit lagi. Satu. Nah setelahnya 3 kali tidak sembuh, satu hari ada lonceng nong itu mengatakan bahwa ada pengobatan massal yang mengobati itu orang Yahudi. Kata istrinya, Pak, itu ada pengobatan massal bisa sembuh. Itu kan orang Yahudi. Jangan lihat Yahudinya, yang penting sembuh. Akhirnya dipaksa mau diobati, sembuh total. Tidak kabur-kabur lagi. Lah, ketika itu Nabi bertanya, loh si Anu sembuh, si Anu kemana? Yang sakit itu masih sakit total, sembuhnya karena orang Yahudi. Kan coba ke sana. Setelah ke sana, bagaimana? Alhamdulillah kanjeng Nabi sembuh. Istrinya ngomong, iya kanjeng Nabi setelah diobati oleh orang Yahudi kok sembuh. Nah, ini kan tersinggung kanjeng Nabi. Oh begitu, setelah Yahudi mengobati sembuh. Iya dong. Artinya ketika diobati sampean, Nabi tidak sembuh-sembuh. Lantas Nabi izin pada Allah minta penyakitnya itu didohirkan. Hanya penyakit didohirkan. Zohir bentuknya seperti anak kambing ya, anak kucing atau anak kambing. Ditanya, wahai penyakit, kenapa kamu kok tidak sembuh-sembuh oleh saya? Kambingnya atau penyakitnya berkata, saya ini diperintah Allah agar mendatangi, menempel ke orang ini 3 hari, lebih sekian jam, lebih sekian menit. Jadi selama belum 3 hari lebih sekian jam tidak akan sembuh. Nah tapi kenapa ketika masuk ke rumah saya sembuh? Saya nggak enak dengan engkau wahai Nabi. Masa di rumah engkau saya masih enak? Nah ini. Jadi kesembuhan ini bukan dari orang Yahudi, tetapi dari Allah. Kalau memang belum saatnya sembuh dari Allah, tidak akan sembuh. Inilah yang hak. Lah, yang membelokkannya adalah kesembuhannya dari orang Yahudi. Kesembuhannya lah itu juga pengobatan dari yang jalur yang tidak benar, pengobatan secara jin, pengobatan atau penyakit dari santet dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu dalam sebuah hadis tidak ada penyakit yang menular. Kalau ada yang mendekati orang yang sedang sakit kok tertular, itu dari Allah yang mempunyai sebab tertular. Tapi Anda pun sakit atau tidak dari Allah. Demikian. Nah, itu satu lagi Kiai, kan dulu di Mesir itu ada Sungai Nil zamannya. Itu ketika kering, itu ada jin zamannya Khalifah siapa? Umar atau siapa? Nah, itu meminta tumbal. Ketika itu sang Khalifah itu menyurati ke bangsa jin. Nah, itu untuk persembahan kepada jin untuk bangun jembatan atau tumbal manusia. Menurut Kiai itu seperti apa, Kiai? Itu saya kurang mengerti betul tentang hal itu. Namun di dalam pemahaman orang-orang dulu memang demikian. Sebetulnya ketika kita mendatangi satu tempat yang menurut ahlinya tempat itu tempat jin, lantas kita diminta untuk katakanlah memberikan sesajen. Itu sebetulnya bukan sesajen musyrik, tetapi kita memberikan sedekah kepada jin, saya akan ke situ minta izin. Sama saja itu. Nah, lantas diartikan oleh orang-orang yang pemahamannya tentunya salah bahwa itu minta tumbal. Sebetulnya bukan minta tumbal. Nah, kalau manusia kan tumbalnya kepala manusia, itu sudah pembunuhan, Kiai. Gimana? Pembunuhan itu jelas. Itu nggak boleh. Itu jelas menyalahi, tidak boleh. Nah, kalau kita melakukan persembahan kepada jin, ngasih kambing, itu boleh nggak menurut Islam? Kalimatnya jangan jangan menyembah, tapi memberikan sedekah. Oleh ahlinya ini jin. Jin itu makan loh. Contoh dalam hukum fikih, apabila kamu berak, kamu harus istinja sesuci. Kalau tidak ada air, kamu pakai batu. Kalau tidak ada batu, kullu qali'in, hal yang bisa menghilangkan najis. Asal jangan tulang, karena tulang ikut itu makanan jin. Loh, berarti jin itu makan. Jin itu makan. Oleh karena itu oleh ahlinya berikanlah makanan jin. Sama saja dalam Al-Quran juga, para kiai juga
Berarti itu kita bicaranya ngasih sodako. Ngasih sedekah. Tapi sesuai dengan yang yang diterapkan oleh yang ahlinya. Kalau kita nggak ahlinya ya nanti akan timbul salah pemahaman, salah persepsi. Itu sahabat. Jadi tadi terkait jin di bulan puasa kan anak kang diket, anak kang beli. Jadi lamun kita luri setan, luri duku santet, kepret kon nggak ada apa-apa. Nah setan jin masih bergentayangan di bulan Ramadan. Ada beberapa yang diket, ada yang tidak diket. Nah diket itu tugasnya kita kanggo ngepret di setan-setan belek ya sahabat. Itulah ringkasan cerita dari guru saya Al Mukarram Pak Haji Mustofa Akil yang kebetulan adalah beliau salah satu pengurus di PBNU pusat, dan mudah-mudahan itu menjadi itibar, menjadi contoh buat sahabat-sahabat semua. Jadi jangan salah kaprah ketika saya bulan puasa masih ngurak-ngurak dukun togel, dukun belek, dukun apa, ya tidak masalah. Asal mereka masih berbaik dengan saya tidak apa-apa. Tapi kalau mereka selalu menyantet, selalu menyakitin orang, ya itu tugasnya kita. Kayak preti bela, konon. Ya sahabat ya. Jadi begitu bulan puasa wis perbanyak istighfar bela. Wis ya istighfar, solawat, wis aja apa luru-luru togel ning kang wingi-wingi kita kah. Terus sana ngekain ning dukun apa mana wis berusaha istighfar, solawat. Nah, ada himbauan untuk para sahabat-sahabat Kiai selama bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, bahwa Ramadan ini kali ini tahun ini tidak sama seperti Ramadan tahun-tahun yang lalu. Semuanya mencekam, semuanya ketakutan dengan adanya pandemi virus corona ini. Bagaimana sikap kita? Allah memberikan ujian, memberikan musibah, wabah, taun kali ini berupa virus corona. Itu Allah sedang berkata bahwa saya itu ada. Allah itu ada. Selama ini seolah-olah Allah tidak ada. Yang ada itu duit, kekuasaan, jabatan, politik, dan lain sebagainya. Itu saja dariku itu proyek lah apalah. Sehingga orang saling menyalahkan orang lain, merasa berkuasa. Ketika Allah memberikan corona, siapa sekarang yang berkuasa? Siapa sekarang yang perkasa? Hanya Allah. Allah menunjukkan hanya salah yang ada, hanya salah yang perkasa. Biasanya orang berpenyakit lari ke dokter minta obat, minta diobati. Lalu dokternya sendiri kena, dokter sendiri mati. Maka di sini Allah sedang berkata, saya ini ada. Nah, ketika Allah memberikan musibah, memberikan wabah, ternyata Allah Maha Kasih Sayang. Allah memberikan wabah, tapi Allah juga memberikan obatnya. Jadi kamu saya kasih penyakit ini ya, obatnya ini, yaitu Allah berkata, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Ketika aku sudah memberikan baksu, wabah, bala, maka tadarruklah. Mintalah pada Allah, merasalah dosa, merasalah selama ini jauh dari Allah, merasalah